Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio video di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu channel YouTube Cahaya Kehidupan. Saya doakan Anda yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan, yang menonton Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan rezeki, dan tentunya semakin hari semakin cerdas menjadi manusia. Saya doakan yang sedang kesusahan segera mendapat solusi, yang sedang menunggu jodoh segera dihadirkan jodoh yang tepat sesuai keinginan Anda, yang mungkin belum dapat pekerjaan saya doakan segera dapat pekerjaan, yang sedang sakit saya doakan segera menemukan kesembuhan, dan tentunya semuanya menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan sesamanya. Di audio video kali ini saya ingin membuat judul 3 hal yang membuat seseorang tetap menjadi miskin. Seringkali sebagian orang sudah merasa bahwa dia bekerja keras. Sebagian orang sudah merasa capek dengan segala usahanya, tapi mentok, tapi tidak ada perbaikan di hidupnya. Sebagian orang lain juga sibuk meminjam modal usaha, tapi ternyata modalnya habis. Yang ada malah hutang. Ada orang yang sibuk berganti-ganti profesi, sibuk berganti bisnis, tapi tetap saja hidupnya tidak ada perbaikan. Hidupnya secara ekonomi tidak ada peningkatan. Yang ada tadi malah meninggalkan hutang, karena pinjam modal tentunya hutang. Dibayar pakai apa jika tidak jalan bisnisnya? Pinjam hutang ke keluarga jadi permasalahan keluarga. Pinjam hutang ke teman jadi permasalahan antar teman. Pinjam hutang ke bank jadi dikejar-kejar debt collector. Karena apa? Karena usahanya tidak jalan, ekonominya tidak berkunjung menjadi baik. Apa yang membuat ini terjadi? Ternyata ada 3 hal faktor utama yang membuat seseorang itu tetap menjadi miskin. Tidak ada Tuhan membuat orang jadi miskin. Tidak ada Tuhan yang menakdirkan manusia menjadi miskin. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa kamu sudah ditakdirkan menjadi miskin, coba Anda minta ke dia untuk menunjukkan di bagian tubuh mana yang ada stempel menyatakan bahwa ditakdirkan menjadi miskin. Tidak ada. Tuhan Allah itu menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tuhan menjadikan manusia itu dengan sebaik-baiknya fitur yang ada di makhluk di muka bumi ini. Manusia diberi hak untuk menikmati kehidupan, menikmati air, menikmati udara, menikmati pemandangan, menikmati semua yang ada di atas bumi, di dalam bumi, dan di semesta jagat raya ini. Untuk bisa menikmati semuanya, tentu dengan kekuatan yang benar dalam memaksimalkan apa yang diinginkan, yaitu dengan berpikir. Lantas apa yang membuat seseorang susah untuk jadi kaya atau tetap miskin saja? 3 hal ini adalah: yang pertama, tontonan Anda. Apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat, itu menjadi sebuah program di kepala Anda. Kalau yang Anda tonton itu semua hal yang memiskinkan, semua hal yang melemahkan, maka jangan heran ketika hidup Anda susah kayanya. Hidup Anda rasanya segitu-segitu aja. Hidup Anda rasanya tidak meningkat, mobil tidak punya, rumah tidak punya, tabungan tidak punya.
karena Anda menonton sesuatu yang memang membuat miskin. Yang kedua adalah apa yang Anda baca. Kalau Anda membaca buku-buku yang isinya negatif, isinya melemahkan, isinya sesuatu yang memberatkan kepala Anda dan Anda terus membacanya, maka itu sama saja Anda memasukkan sampah-sampah ke dalam kepala Anda. Dari dulu sebagian orang tidak sadar. Semua buku dibaca, semua bacaan dibaca, padahal isinya hal-hal negatif, hal-hal yang buruk. Masuklah ke kepala Anda, menjadi sebuah program di kepala Anda, dan itulah yang menarik realitas di dalam hidup Anda. Kenyataan hidup seseorang itu hasil dari apa yang masuk di kepalanya. Yang Anda tonton tadi yang pertama, yang kedua yang Anda baca, itulah yang masuk ke dalam diri Anda, ke dalam pikiran Anda, lalu menjadi kenyataan di hidup Anda. Kalau yang ditonton sesuatu yang jelek, percuma ada ganti-ganti bisnis. Oke? Hal yang ketiga yang buat seseorang itu menjadi susah kaya atau tetap miskin adalah pergaulan, lingkungan Anda. Lihatlah teman-teman Anda, lihatlah lingkungan Anda. Kalau Anda berada di lingkungan yang melemahkan, yang miskin, maka selamanya Anda susah untuk kaya. Anda harus berpindah, harus hijrah kalau bahasa agamanya, ke zona yang lebih mengkayakan, ke pergaulan yang lebih mensupport impian-impian Anda, mensupport kekayaan, mensupport kesuksesan. Bergantilah teman, bergantilah pergaulan. Jangan karena alasan sudah berteman lama, bergaul di situ, Anda kemudian tetap saja. Ingat, hidup Anda itu bergantung ke Anda, bergantung kepada apa yang masuk di kepala Anda. Kalau Anda bergaulnya dengan orang jual minyak wangi, pasti kena wanginya. Tapi kalau Anda bergaulnya dengan orang perbersih selokan, pasti minimal kena kotorannya. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul, hati-hati dengan siapa Anda berteman. Tentukan pergaulan Anda. Tentukan siapa teman-teman Anda, siapa circle Anda. Kalau circle Anda itu sering ngomongin negatif, sering ngomongin yang jelek, ngomongin yang melemahkan, ya jangan heran ketika hidup Anda menjadi negatif, hidup Anda menjadi lemah. 3 hal ini yang membuat orang susah kayanya: salah tontonan, salah bacaan, salah pergaulan. Dari dulu tidak ada yang menyadarkan Anda bahwa Anda salah menonton, Anda salah membaca, Anda salah bergaul. Kalau Anda mau berubah, Anda ubah semuanya itu. Anda jaga apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Anda harus filter semuanya. Supaya apa? Supaya kepala Anda tidak menjadi tempat sampah, tidak menjadi tempat pembuangan, tidak menjadi tempat pembuangan akhir dari informasi yang tidak jelas, dari sugesti yang isinya negatif, dari doktrin yang isinya melemahkan. Tentu setiap orang ingin hidupnya lebih baik, tapi tidak semua orang tahu bagaimana menjaga pikirannya dengan benar. Sadari ini dan renungkan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.